datang di Podskuy, podcastnya Belajar Kuy. Bersama aku, Lara Ayu, yang akan menemani perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nah, di episode pertama podcast ini tentunya aku gak akan sendiri karena aku ditemani oleh salah satu temanku, Olive Hawari. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal nih. Salah satunya mulai dari kisah-kisah Olive, dari mulai SMA sampai sekarang udah masuk ke salah satu kampus yang ia inginkan. Gimana nih, Lip? Dulu ya, sekedar informasi, kita ini satu kelas ya. Terus, ya aku tau lah Olive orangnya kayak gimana. Dan sekarang Olive di jurusan apa, Lip? Di jurusan psikologi. UB. Iya, Universitas Brawijaya. Dan Olive itu hebatnya lolos lewat jalur SNMPTN. wow, SNMPTN. keren ya. Aku tahu nih Olive orangnya kayak gimana. Kalau kita boleh sedikit flashback ya, Liv. Kamu sama masa SMA boleh ceritain nggak sih? Iya boleh, kan kita dulu satu OSIS kan, Mbak? Iya, kita satu OSIS. Nah, kebetulan dulu jadi kenapa sih kenapa aku di sini dikasih duduk? Kayak, kan banyak juga yang lolos SNMPTN ya. Iya, Kayak banyak benar-benar. apa namanya? Kayak ya yang lolos SNMPTN ya biasa-biasa aja. Iya, Tapi benar sih. kebetulan mungkin di sini aku diminta Lara karena dulu sibuk banget organisasi nih. Iya, Dulu aku kan tahu banget. ya kelas 10 kan. Iya, dari kelas 10 ya, Liv. Iya, kelas 10 dulu kebetulan aku sebagai waktu ketua OSIS nih, kelas 10. Iya. Nah, kelas 11-nya, kelas 10 11 ya waktu ketua OSIS, terus kelas 11 12 tuh lanjut ke ketua OSIS. Nah, itu tuh kayak dari awal masuk sampai kelas 3 itu benar-benar sibuk kan kayak Iya. organisasi. Nah, sedangkan gimana sih tanggapan orang tentang SNMPTN Iya, kayak udah harus rajin belajar nih di kelas 10 kan. Teman-teman juga kayak banyak baca tips kalau mau lulus SNMPTN. harus ini, harus Iya, itu. kayak harus belajar di kelas 10 sebelum terlambat kan. Iya, Terus ikut lomba-lomba gitu. Nah, tapi aku pribadi kayak dari kelas 10 tuh ya santai-santai aja kayak terus malah sibuk organisasi kan. Nah, gimana kok bisa gitu? Nah, itu mungkin yang ditanyain kan Raya? Iya, benar. Itu mungkin poin kita pada Poin kita pada podcast kali ini itu ya tentang Olive yang aku tahu nih sebagai teman satu kelasnya dari kelas 10 sampai kelas 12 benar-benar sibuk banget. Walaupun kita di satu organisasi tapi aku tuh lebih sering masuk kelas gitu. Nah, Olive bisa cerita nggak sih gimana akhirnya kamu yang sibuk organisasi nih bisa juga dapat lewat jalur SNMPTN? Ibaratnya ya, kalau aku boleh bilang SNMPTN tuh kayak jalur yang diagung-agungkan gitu. Ya. Gimana, Lip? jadi malu nih. Enggak, maksudnya kayak siapa tahu kan Ya. ada yang lain yang sibuk organisasi tapi masih punya kesempatan juga gitu buat lolos SNM. Jadi apa ya? Jujur ya kalau sebenarnya aku tuh dari awal masuk SMA tuh bahkan tahu tentang ada penjurusan SMA tuh ya baru masuk gitu pas penjurusannya tentang ada IPA dan IPS dan tentang tentang adanya PTN terus harus ada jalur-jalur ini tuh baru tahu kelas 2 semester 2 Bisa dibilang telat ya? Ya telat banget deh pokoknya. Temen-temen kayak ya aku kan dulu nggak tahu ya kayak ya udah aku tuh aktif kayak SMA aku ikut ada event ini di sekolah nih, ada event ini ya udah aku ikutin karena emang seru kan. Dan juga ada pendaftaran OSIS ya aku ikutin dan lain-lain lah pokoknya ikut event dan aktif lah pokoknya. Dan juga itu kayak akhirnya berpengaruh, nggak berpengaruh ya sama yang di kelas. Iya. Soalnya kan kalau kita ya di luar kelas otomatis yang di kelas mungkin terabaikan. Iya, Tapi terbengkalai lah. ini sebenarnya kuncinya kayak kalau aku pribadi nih bagi-bagi sama teman-temannya. Iya. Gimana sih sebenarnya organisasi itu bukan penghalang kalau kita mau ke depannya tuh lebih bagus lagi. Nah, malah bagi aku tuh organisasi di SMA yang penting banget teman-teman. Karena itu malah kayak melatih kita membagi waktu nih. Karena selain kita ada kewajiban belajar kan bahkan banyak teman-teman yang ngincer SNMPTN nih. Kalau misalnya sekarang teman-teman ada yang ngincer SNMPTN kelas 10 atau SMP mungkin itu jangan takut buat ngambil organisasi pas SMA. Karena nanti tuh gara-gara organisasi itu waktu kamu bakal lebih tersusun di sana. Iya, benar. Jadi nggak cuman untuk belajar doang nih. Nah, karena organisasi aku tuh bahkan kayak lebih menghargai waktu kayak sekarang
waktunya belajar, sekarang waktunya pergi organisasi, jadi lebih tersusun dan kita tuh kayak nggak punya waktu senggang untuk kayak waktunya belajar misalnya lagi ada berapa menit atau berapa jam kayak taruh dulu enggak kan kita tuh ada kumpul dulu baru abis itu belajar dan itu waktunya kayak pas gitu loh kayak nggak ada senggang akhirnya itu termanajemen dengan baik sendiri ya termanajemen otomatis gitu. Nah terus apa ya mungkin untuk SNMPTN sendiri ya aku tuh kalau boleh sharing gimana tuh selama ikut sibuk dan lain-lain di SMA aku tuh posisinya lumayan sibuk ya kayak banyak acara alhamdulillah. Ini juga ini buat teman-teman OSIS seluruh Indonesia ya kayak aku juga ngikutin kayak tren misalnya di Twitter kan waktu sempat rame nih tentang OSIS tahun 2019 kalau salah. Gimana tuh? Itu tuh OSIS pernah kayak di-hack satu Indonesia aja kayak ribut kan waktu itu kayak ada razia kosmetik kalau salah waktu itu. Nah sebenarnya framing tentang OSIS tuh jelek di anak-anak SMA sekolah lain di seluruh Indonesia nih. Makanya kayak di Twitter tuh banyak banget yang kayak kayak OSIS kayak cari perhatian atau apalah. Nah sebenarnya nggak semua kayak gitu ya sebenarnya teman-teman karena aku pun pernah nih pergi ke kayak kunjungan OSIS gitu kan ke sekolah lain. Ternyata di sana juga OSISnya tuh kayak nggak disenengin lah dan lain-lain. Kenapa? Aku tuh bingung kayak di sekolah kita kan kita malah kayak lebih anak-anaknya tuh malah lebih blended sama warganya ya kayak sama siswa lain karena kita menjadi OSIS tuh karena orang-orang ini loh karena siswa-siswa yang lain. Jadi kita tuh itulah yang seharusnya dibangun di antara OSIS atau organisasi sekolah ya nggak cuma manfaatin kayak bangga-banggain aku OSIS nih aku OSIS kayak biasanya kan gitu kan di mana-mana kayak cari perhatian sama adik kelas dan lain-lain ya. Itu kan framing OSIS kayak gitu aja kayak kayak OSIS terus kerjaannya cuman pamer-pamer atau apalah gitu. Nah sebenarnya tuh sempat nih kemarin ya misalnya yang kosmetik itu sebenarnya tugas kita nih yang sebagai OSIS sana kita ini buat merubah juga teman-teman mungkin nanti yang bakal organisasi kita tuh harus menyikapi dengan baik atau melaksanakan dengan baik juga. Jadi kita juga berusaha untuk merubah stigma orang-orang tentang OSISnya. Jadi sebenarnya aku tuh pas berbeda pendapat ya sama OSIS sekolah lain juga pada waktu itu kayak kosmetiknya dilarang. Ya masa kayak yang sederhana kalau cewek biasanya kalau lip tint. Masa kita nggak mau lihat teman kita cantik gitu kan? Masa bener banget. Iya, kebutuhan ya. Iya kan teman-teman. Biar nggak pucat. Ciwi-ciwi kan. Ciwi-ciwi butuh. Jadi kita tuh kayak bahkan kita juga temenan lah sama siswa-siswa lain. Misalnya kalau ada razia kan biasanya kita dikasih duluan kan. Ini bukannya mohon maaf pada bapak ibu guru dulu yang sudah bilang dulu saya jangan kasih tahu teman-temannya ya. Mohon maaf bu, waktu itu saya emang kasih teman-teman juga kayak nanti ada razia. Parah gitu. Ya. Tapi ya udah gitu. Maksudnya dari sana itu yang harusnya dilakukan sih kayak kalau menurut aku itu bener ya. Kan teman-teman juga ya jangan bawa ini sekarang atau kosmetik berlebihan. Nah kalau dari sekolah tuh kan kayak memaksa ya, tapi kalau kita bilang jangan dulu deh bawa kosmetik atau apa yang kamu berlebihan dan lain-lain. Teman-teman tuh kayak ngikutin kita gitu, kayak nurutin. Nah itu mungkin untuk teman-teman di luar sana tentang OSIS kita itu harus bersahabat dengan siswa-siswa lain ya, jangan membuat kita memiliki citra yang buruk. Jadi kalau aku boleh bilang ya, kamu ini salah satu representasi dari kayak anak OSIS yang kita sibuk, yang kadang dinilai kayak ya anak OSIS tuh kadang nggak merhatiin akademik gitu, tapi akhirnya kamu bisa lolos juga kan di SNMPTN. Tapi intinya dari apa yang kamu bilang tadi tuh, kamu pengen ngasih tahu kita semua kalau misalnya kalau lolos SNMPTN tuh bukan berarti menghalangi kayak organisasi tuh nggak menghalangi kamu sampai akhirnya kamu di titik ini gitu, lolos di SNMPTN. Nah setelah itu apa lagi nih Lip yang pengen kamu bagiin? Intinya lagi ya kayak
untuk lolos SNMPTN dengan ceritanya. Jadi gini teman-teman, apa namanya? Jadi gini Ra. Gimana? Kalau itu kan SNMPTN berapa persen sih dari angkatan? 40%. 40% ya? Iya. Dari jurusan IPA dan dari jurusan IPS. Kamu IPS kan? Iya, IPS kan. Jadi emang nilai itu penting ya teman-teman, nilai itu penting. Jadi walaupun kalian sibuk berorganisasi, jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas. Tugas itu penting. Karena misalnya ya kita izin lah di guru kan misalnya ada acara atau apa, ada kesibukan lain, tetap tugas tuh jangan diremehin gitu gara-gara oh Bu saya ada ini untuk sekolah juga Bu. Oh enggak gitu dong, kan kita juga memiliki kewajiban kamu sebagai belajar sebagai siswa tuh belajar kan. Nah itu tuh tugas-tugas tetap dikerjain misalnya ya mungkin boleh minta pengertian lah sama guru untuk agak telat mungkin ya, kalau bisa tepat waktu lebih bagus lagi. Dan ini juga kuncinya buat teman-teman, intinya ya balik ke yang tadi juga itu bersahabat, berteman baik sama teman-teman kalian. Teman-teman di kelas nih, Lara kan teman kelas ya? Iya, kita kan teman kelas. Nah jadi kayak teman-teman kelas yang lain itu nggak benci, misalnya nggak apa ya, ya mau membantu kamu ya. Jadi ngerti lah, paham. Kalau misalnya emang kamu lagi ada kegiatan, ya udah dibilang baik-baik kan ke gurunya, bukan malah dikompor-komporin. Bu, dia bolos nih di ruang OSIS misalnya, nggak gitu kan. Jadinya kayak lebih dipahamin ke ibu gurunya atau bapak ibu gurunya, kayak Bu kayaknya Holif izin deh soalnya ada lagi ngurus ini, mungkin ntar tugasnya bisa menyusul. Jadi dengan aktif berorganisasi bukan berarti kamu tuh melupakan kewajiban ya Lip, sebagai seorang siswa, walaupun emang sering banget di-spend tapi tetap tugasnya tetap jalan gitu kan. Nah dan juga kayak kita bilang tadi ya, apa namanya, kunci penting di sana tuh itu teman-teman kelas kalian, teman-teman yang lain juga, biar kalian tuh bisa di-support tuh ketika kalian nggak ada di kelas misalnya. Mereka bisa kayak malah nyari alasan lain untuk kamu, misalnya ada guru yang emang nggak ngasih izin di dan lain-lain, tapi teman-teman kalian kayak nge-backup kalian di kelas itu. Jadi ada backup-annya. Ya misalnya tugas, dia udahan kok Bu, dia ngerjain kemarin tugas-tugasnya itu, dia tinggal presentasi gitu. Jadi teman-teman tuh penting banget sih teman-teman kayak circle kalian yang ada di dimanapun. Jadi kalian tuh harus kayak gimana kalian berada, teman-teman kalian tuh senang sama kalian, nggak cuman nggak jadi sombong atau apa gara-gara misalnya pegang jabatan dan lain-lain di sekolah ya. Itu sih circle pertemanan tuh penting.